Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intania Mutiara Anindi dari kelas 12C. Saya hidup dengan motto Never let anyone, including yourself, belittle your dream. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknologi digital pada mata pelajaran fisika. Sebelum masuk ke materinya, ini adalah beberapa foto-foto kegiatan saya beberapa tahun belakangan ini di Mantika, Tulungagung. Materi ini dilatar belakangi oleh sistem elektronika. Adalah sistem yang bekerja dengan alur input, proses, dan output. Input berupa sensor yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut diproses oleh prosesor lalu menghasilkan output seperti lampu, LED, motor, atau suara. Sistem ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti peralatan rumah tangga, industri, dan teknologi. Baiklah, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang sistem elektronika. Sistem elektronika bekerja berdasarkan alur input, proses, output. Bagian input berupa sensor yang mendeteksi perubahan lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut kemudian diolah oleh bagian proses atau prosesor untuk menentukan tindakan yang sesuai. Hasil pengolahan ditampilkan melalui bagian output seperti lampu, LED, motor, atau suara. Sistem elektronika banyak digunakan dalam teknologi digital karena mampu bekerja secara efisien, akurat, dan andal dalam berbagai perangkat sehari-hari. Ini adalah komponen elektronika. Komponen elektronika yang pertama adalah Light Dissipation Resistor atau LDR. Cara kerja yang didasarkan pada resistansi semikonduktor kadmium solda yang berkurang dengan seiring meningkatnya intensitas cahaya yang datang padanya. Ketika cahaya dari lampu jatuh pada jendela LDR, maka resistansinya berkurang sehingga arus meningkat. Komponen elektronika yang kedua adalah termistor. Termistor mengandung oksida logam semikonduktor yang resistansinya menurun tajam ketika suhu naik. Temperatur dapat naik baik karena termistor dipanaskan secara langsung maupun karena ada arus di dalamnya. Jika termostat dirangkai seri dengan hambatan R, maka dapat menghasilkan sinyal transistor atau rangkaian switching lainnya sehingga dapat digunakan sebagai pengganti relay. Komponen elektronika yang ketiga ialah relay. Relay adalah rangkaian saklar tidak dapat memasok banyak daya ke alat sehingga relay sering digunakan. Penggunaan relay dapat memungkinkan arus kecil yang disediakan oleh rangkaian saklar untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diperlukan untuk mengoperasikan bel, seperti pada saklar yang dioperasikan dengan suhu atau perangkat lain. Jika output dari rangkaian pensaklaran adalah tinggi, arus kecil akan mengalir ke relay yang menutup saklar utama. Relay juga akan mengisolasi rangkaian tegangan rendah dari suplai listrik tegangan tinggi. Pada pembahasan selanjutnya ialah pembahasan semikonduktor. Pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Contoh bahannya adalah silikon dan germanium. Pada semikonduktor murni, atom-atom saling berikatan kovalen. Ketika suhu dinaikkan, sebagian elektron valensi berpindah ke pita konduksi dan meninggalkan kekosongan yang disebut hole. Elektron dan hole berperan sebagai pembawa muatan listrik. Untuk meningkatkan daya hantar listrik, semikonduktor diberi doping sehingga terbentuk semikonduktor ekstrinsik yang terdiri dari tipe P, yaitu semikonduktor dengan pembawa muatan mayoritas berupa hole. Tipe N, yaitu semikonduktor dengan pembawa muatan mayoritas berupa elektron. Penggunaan semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan dasar penting dalam teknologi modern. Hampir semua perangkat elektronik yang digunakan sehari-hari, seperti komputer dan smartphone, tersusun dari komponen berbahan semikonduktor. Semikonduktor dimanfaatkan untuk membuat komponen elektronik seperti dioda dan transistor.
Dioda memiliki dua kutub yang berlawanan, yaitu anoda dan katoda. Anoda sebagai sisi positif dan katoda sebagai sisi negatif. Karena sifat ini, dioda dapat berfungsi sebagai penyearah arus listrik dan juga sebagai penghambat arus. Salah satu contoh dioda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah LED yang telah dipelajari sebelumnya. Pembahasan Light Emitting Diode atau LED. LED adalah dioda yang memancarkan cahaya ketika diberi arus listrik dengan prinsip kerja kebalikan dari sel surya. LED pertama kalinya dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai lampu indikator dan kemudian berkembang pada 1990-an hingga mampu menghasilkan berbagai warna. Saat ini, LED digunakan pada lampu lalu lintas, lampu kendaraan, papan reklame, dan berbagai peralatan elektronik. LED bekerja ketika diberi tegangan panjar maju, yaitu saat anoda dihubungkan ke terminal positif dan katoda ke terminal negatif, sehingga LED memancarkan cahaya. Pada tegangan panjar mundur, LED tidak memancarkan cahaya. Untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih, LED harus dirangkai seri dengan resistor pembatas arus. Secara struktur, LED tersusun dari semikonduktor tipe P dan tipe N. Saat diberi tegangan panjar maju, elektron berpindah dari pita konduksi dan bertemu dengan hole di pita valensi. Penurunan energi elektron tersebut dilepaskan dalam bentuk cahaya berupa foton. Warna cahaya LED ditentukan oleh bahan semikonduktor dan besar energi yang dilepaskan. Transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor dan berfungsi untuk mengatur arus serta tegangan listrik. Dalam rangkaian elektronik, transistor dapat bekerja sebagai saklar dan juga sebagai penguat arus atau sinyal, sehingga banyak digunakan pada perangkat elektronik modern. Secara umum, transistor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bipolar junction transistor dan field effect transistor. BJT terdiri dari tipe NPN dan PNP dengan 3 kaki, yaitu base, collector, dan emitter. VET atau field effect transistor memiliki 3 kaki, yaitu gate, drain, dan source, serta bekerja berdasarkan pengaruh medan listrik. Jenis FET yang paling banyak digunakan adalah MOSFET. Pada transistor BJT atau bipolar junction transistor, arus kecil yang mengalir pada basis digunakan untuk mengontrol arus kolektor yang lebih besar. Sedangkan pada transistor field effect transistor, besar arus dari source ke drain dikendalikan oleh tegangan pada gate. Prinsip kerja transistor dapat dianalogikan seperti keran air, di mana aliran kecil berfungsi mengatur aliran yang besar. Sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah gabungan ratusan hingga jutaan komponen elektronik seperti transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang disatukan dalam sebuah microchip berukuran sangat kecil. IC mampu melakukan berbagai tugas dan perhitungan, sehingga menjadi komponen dasar pada perangkat teknologi modern seperti komputer, smartphone, jam digital, dan alat elektronik berbasis pemrograman. IC umumnya terbuat dari bahan semikonduktor, terutama silikon, yang telah diberi ketidakmurnian. Berdasarkan sinyal inputnya, IC dibedakan menjadi IC digital dan IC analog. IC digital bekerja dengan sistem logika biner menggunakan nilai 0 dan 1, serta menerapkan gerbang logika dan flip-flop. Contoh IC digital adalah mikroprosesor dan mikrocontroller. IC analog bekerja menggunakan sinyal kontinu pada input dan output. Misalnya pada mikrofon yang mengubah gelombang bunyi menjadi sinyal listrik dan pada penguat sinyal menuju speaker. Selain itu, terdapat mixed signal IC yang menghubungkan IC digital dan analog dalam satu chip, seperti pada konverter A atau D, konverter D atau A, potensiometer digital, dan IC clock yang menghasilkan pulsa teratur untuk mengatur kerja sistem digital. Pada pembahasan selanjutnya yaitu prinsip gerbang logika. Gerbang logika merupakan bagian penting dalam rangkaian elektronika digital yang berfungsi sebagai otak
dalam menjalankan kerja suatu perangkat elektronik. Gerbang logika digunakan untuk mengolah masukan menjadi keluaran sesuai dengan perintah yang diinginkan. Misalnya, dalam menentukan nyala LED atau respon suatu sensor, sistem kerja gerbang logika direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner 0 dan 1 yang melambangkan salah benar, rendah tinggi, atau mati hidup, serta dapat ditunjukkan melalui tabel kebenaran. Dengan adanya gerbang logika, komponen-komponen dalam rangkaian digital dapat saling terhubung dan bekerja secara terintegrasi sehingga perangkat elektronik dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya gerbang logika dan tabel kebenarannya. Ini adalah materi pelajaran penting dalam bidang elektronika digital. Gerbang NOT adalah gerbang paling sederhana yang berfungsi sebagai pembalik logika masukan. Jika masukan 1, keluarannya 0 dan sebaliknya. Lalu gerbang AND atau AND memerlukan 2 masukan atau lebih. Gerbang ini menghasilkan keluaran 1 hanya jika semua masukannya bernilai 1. Gerbang NAND NAND merupakan gabungan dari gerbang AND dan NOT, sehingga secara kerjanya berkebalikan dari AND. Keluaran akan menjadi 0 hanya jika semua masukan bernilai 1, sedangkan kondisi lainnya akan menghasilkan keluaran 1. Gerbang logika OR menghasilkan keluaran 1 jika salah satu atau semua masukannya adalah 1. Keluaran 0 hanya jika kedua masukan adalah 0. Gerbang logika NOR merupakan kebalikan dari OR, menghasilkan keluaran 1 hanya jika kedua masukannya adalah 0. Keluaran 0 jika salah satu atau semua masukan adalah 1. Nah, kesimpulan dari pembahasannya ialah secara garis besar, alat-alat elektronik tersebut memiliki suatu sistem elektronika yang terdiri dari input, proses, output. Semikonduktor merupakan perangkat elektronika yang dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator, bergantung pada keadaan yang diatur sesuai dengan proses kerjanya. Jenis semikonduktor terdiri dari semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Pemanfaatan semikonduktor pada kehidupan sehari-hari telah banyak diterapkan, salah satunya dalam bentuk transistor yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan. Gerbang logika merupakan bagian penting yang menjadi otak sistem elektronika. Jenis gerbang logika terdiri dari gerbang logika NOT, AND, NAND, OR, dan NOR. Gerbang logika tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Dan itulah teman-teman pembahasan dari teknologi digital. Terima kasih telah menyimak pembahasan saya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.